siang semuanya. Terima kasih untuk partisipasinya di sesi kelas pekan ke-6 ya, Sosiologi Ekonomi. Saya akan membahas beberapa materi yang kemarin sudah kita bahas bersama. Terakhir kita membahas terkait tentang pemikirannya siapa Victor Ni ya. Kalau kalian masih ingat, teori yang digagas oleh Victor Ni adalah New institutionalism atau institusionalisme baru. Nah, sebelum ke Victor Ni, kita coba kembali mengingat beberapa tokoh yang sudah kita pelajari. Itu ada Marx ya, Marx itu bicara terkait tentang jaringan, yang mana dia menyebutkan ada 3 jenis. Yang pertama itu dilihat dari aspek jaringan, dilihat dari aspek yang pertama apa? Weakness Ikatan atau lemah. ya, ikatan lemah. Ternyata dalam ikatan lemah itu ada potensi yang cukup besar gitu kan dibandingkan ikatan kuatnya, terutama untuk memperluas akses informasi. Terus kemudian yang kedua ada apa? Ambang Batas. batas gitu ya. Ternyata setiap individu atau kelompok di dalam pengambilan decision atau keputusan itu pasti ada ambang batasnya, atau mereka biasanya punya tolak ukur atau parameter yang kemudian dijadikan cerminan untuk uh, membuat suatu keputusan gitu ya. Terus kemudian yang ketiga ada apa? Yang ketiga Kelekatan, Bu. ya, kelekatan atau keterikatan atau embeddedness. Nah, itu sering kita temui ya dalam sehari-hari kita mungkin. eh, Kalau misalkan kita punya ikatan atau keterikatan yang kuat dengan aktor-aktor yang lain di lingkungan sosial kita, maka itu bisa menjadi support system kita ya. Misalkan kemarin kita contohkan suatu pengusaha gitu ya, suatu pengusaha dari UMKM yang kemudian baru mendirikan usaha barunya. Nah, tapi mereka optimis gitu ya dengan usaha barunya itu karena sudah ada pelanggan yang menjanjikan ya untuk menjadi pelanggan tetapnya yang akan membeli barang-barang kebutuhan di pengusaha itu sendiri. Nah, terus kemudian kita bicara tentang pemikiran dari Victor Ni, New Institutionalism. Sebenarnya kalau Victor Ni, runtutan dari pemikiran Victor Ni ini juga sebenarnya mengembangkan apa yang kemudian dikembangkan oleh Mark Granovetter sebelumnya ya, bicara tentang jaringan sosial. Nah, kalau misalkan kemarin Mark Granovetter bicara eh, apa keterhubungan atau keterikatan ya yang membentuk jaringan itu sendiri, itulah yang nanti akan mendorong perilaku ekonomi setiap individu-individu atau kelompok-kelompok. Nah, lebih luas lagi kemudian Victor ini bicara bahwa keterlekatan atau hubungan yang saling terjalin ya antar aktor atau kelompok itu ternyata tidak hanya eh, berpengaruh pada perilaku ekonominya, tapi sebagai support atau yang menjadi faktor pendorong terbentuknya suatu institusi gitu ya. Nah, makanya dia kemudian Victorni membagi ada tiga level ya institusi baru dalam perspektifnya Victorni ada 3 level. Yang pertama itu adalah level formal institution ya, atau dia menyebutnya sebagai institutional environment, lingkungan institusi yang formal yang sifatnya kaku dan makro dia. Itu contohnya kemarin kalau kita mengetahui ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, nah itu masuk ke dalam institusi yang makro itu atau institutional environment. Sifatnya tegas dan sangat berpengaruh pada level institusi yang meso maupun mikro. Nah, semakin semakin rendah level dari institusi itu, misalkan di ranah meso, di sini ada production method, ada organizational field, ada organizational firm atau non-profit, misalkan ada
serikat buruh ada di sini, misalkan ada asosiasi perdagangan. Kalau kalian pernah mendengar ada Kadin, Kadin ya sekarang itu kan ada kantor khusus untuk para Kadin yang mereka sebenarnya adalah sebagai support badan usaha negara kita ya. Cuman usaha yang mereka geluti itu macam-macam gitu ya. Nah, itu masuknya ke sini. Atau mereka yang berada di dalam badan usaha level yang cukup besar, misalkan BUMN, BUMS. Nah, dia masuknya ke MESO ini. Ya, jadi di sini ada asosiasi, ada perusahaan yang besar, BUMN maupun BUMS, itu levelnya di sini. Apakah mereka punya institusi? Ya, tentu aja gitu ya. Baik itu kelembagaan maupun bicara tentang aturan-aturan di level MESO. Sebentar ya. Ada Apa tunggu sebentar freelance? ya. Iya. Oke, maaf, maaf. Baik, kita kembali lagi di bagian level meso. Jadi di meso ini juga ada institusi ya. Eh, di sini juga ada aturan yang berlaku dan kemudian aturan itu juga berlaku untuk anggota-anggota di dalam level meso. Cuman kekuatan dari aturan yang sudah diproduksi atau sudah disepakati di level meso ini eh, tidak atau bahkan sama sekali ya tidak memberikan pengaruh atau menekan di institusi yang sifatnya makro. Jadi dia lebih banyak memberikan pengaruh pada anggota di bagian meso ini ataupun di bawahnya di institusi yang mikro. Nah, di sini di bagian level mikro, di sini ada sosial group atau individu. Nah, kalau misalkan kalian bicara terkait UMKM, ya usaha mikro, kecil, menengah, dia ada di sini di sosial group atau individu. Nah, levelnya yang apa prinsip-prinsip dalam teorinya si Granovetter, nah itu ada di level mikro ini. Nah, kalau misalkan si siapa namanya Victor nih, nah dia melibatkan ketiga aspek ini ya, baik itu institusi yang makro, meso maupun mikro, karena saling berkesinambungan. Nah, kemudian em, kemarin kita juga sudah sempat bicara terkait tentang ini susah underground economy. Nah, underground economy itu adalah pasar bawah tanah, maksudnya adalah terkait tentang status ya, legalitas legalitas dari kegiatan ekonomi. Nah, kemarin kita contohkan ada beberapa jenis pasar ilegal gitu ya, baik dari segi jenis komoditinya ataupun dari sisi transaksinya gitu ya. Misalkan bicara tentang komoditas, em, misalkan ini organ organ tubuh. Nah, dari sisi komoditasnya sendiri, kalau misalkan itu diperdagangkan, itu masuk ke dalam ilegal gitu ya, karena di negara kita tidak mengizinkan ya, baik itu individu maupun kelompok yang kemudian mentransaksikan organ gitu ya. Jadi ketika ada transpalasi organ, pencangkokan organ tubuh, maka itu harus dalam perizinan juga gitu ya, secara medis juga harus eh, sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kalau misalkan ilegal dari sisi transaksinya maupun komoditinya sekaligus, misalkan narkoba. Narkoba sendiri kan tidak boleh.
dari sisi komoditinya, kemudian ditransaksikan juga tidak bisa gitu ya, masuk ke dalam ilegal. Kalau misalkan contoh komoditinya misalkan buku misalkan. Nah, buku komoditinya legal, cuman menjadi ilegal ketika misalkan banyak sekali orang-orang yang kemudian eh, apa ya istilahnya mengcopy dari buku-buku yang ori kemudian menjadi tidak ori, kemudian diedarkan dengan harga yang murah. Nah, itu sebenarnya komoditinya legal tapi menjadi ilegal karena transaksinya yang kemudian caranya yang salah gitu ya, tidak sesuai dengan aturan. Nah, status ilegal itu tidak hanya bersangkut paut pada apa namanya sektor formal ekonomi aja, tapi juga di sektor informal. Kalau kemarin kita ngebahas tentang bahan mentah dari tekstil, nah kemarin sempat kita, aduh, ini kenapa nggak bisa digerakin ya? Nah, nah, kemarin kita juga sempat ini ya bicara terkait ini. Nah, di sini eh, produk bahan baku yang kemudian diimpor ya dari luar negeri ke dalam negeri, berarti kan dia masih posisinya di hulu ya. Nah, itu dari sisi komoditasnya sebenarnya legal, cuman transaksinya karena dia tidak mendapatkan izin, akhirnya dia menjadi ilegal gitu kan. Nah, begitu pula dengan eh, apa namanya proses dalam membuat dari produk bahan baku menjadi setengah jadi atau bahan produk jadi ya. Dalam hal ini sudah diproses dan seterusnya, sebenarnya dia sudah beralih status gitu ya, karena yang kemudian kita bisa mengklaim bahwa itu ilegal itu sebenarnya ada di hulunya ini. Jadi kalau udah di tangan mereka yang kemudian membeli untuk tangan keduanya, kemudian memprosesnya menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, kan sulit untuk diidentifikasi bahwa itu komoditas yang menjadi bahan bakunya itu adalah ilegal gitu ya. Jadi sangat sulit sekali kalau misalkan ada eh, apa pelacakan gitu ya, apakah ini bahan-bahannya itu diperoleh dari bahan selundupan, bahan ilegal atau bahan yang sudah berizin. Nah, dari sini biasanya penyidikan itu stop stop gitu ya. Penyidikan hanya di bagian hulu. Kalau udah diproses bentuknya udah berubah, artinya kan di situ makanya ada money laundry kan, ada pencucian uang kalau misalkan ada oknum-oknum tertentu yang ingin em, terselamatkan gitu kan dari penyidikan apa tindakan kriminalnya, makanya dijadikan ini apa barang-barang yang sudah jadi gitu. Jadi tidak lagi bisa diidentifikasi asal mulanya bahan tersebut dari mana. Kemudian sampai di tangan hilir. Nah, ternyata distribusi pemasaran di hilir ini kemarin banyak gitu ya, banyak agent yang kemudian masuk untuk mendistribusikan barang-barang itu. Kalau udah di tangan hilir, apalagi ya, ini sangat susah untuk diidentifikasi bahwa itu sebenarnya bahan bakunya ilegal. Nah, di sini konsumen pun juga kadang em, tidak berpikir sampai ke sana. Kalau misalkan kalian, misalkan Rizky beli baju, apakah Rizky akan berpikir bahwa bahan baku dari baju yang ia beli itu ilegal atau legal gitu kan? Kan kadang bahkan nggak ada, sama sekali nggak ada konsumen yang kemudian akan berpikir ke arah sana. Ketika sudah masuk ke hilir ya mereka tahu bahwa itu sudah dibanderol harga gitu ya dengan eh, berapa rupiah dan wujudnya bahan produk jadinya seperti ini, tinggal pakai gitu kan. Nah, asumsinya mereka ya taunya itu barang legal karena di sini sudah ada ketetapan harga gitu ya dan mereka memperoleh barang itu dari pasaran. Nah, itu yang kemarin kita bahas. Nah, sekarang kita beralih ke pemikiran tokoh selanjutnya, yaitu Giovanni Dossi. Giovanni Dossi ini
pemikirannya lebih banyak ke ekonomi sebenarnya, cuman dia ada beberapa aspek atau unsur yang kemudian memasukkan ya atau mengintegrasikan unsur-unsur sosial itu di dalam praktik ekonominya. Nanti kita juga akan bicara terkait tentang institusi. Bagaimana pandangan Giovanni Dossi itu bicara terkait institusi dan kaitannya dengan pengembangan inovasi di ranah industrialisasi. Makanya teori yang dia kenal itu adalah teori evolusi ekonomi. Ada juga yang menyebutkan teori Giovanni Dossi itu sebagai teori inovasi dan institusi. Giovanni Dossi sebenarnya dia di jurnal dia yang saya kutip itu banyak banyak sekali bicara tentang institusinya gitu ya, faktor institusi yang menjadi faktor utama bagaimana inovasi inovasi teknologi itu bisa terdistribusi gitu ya, tidak secara asimetris tapi simetris bahkan. Nah, kita kenali dulu siapa itu Giovanni Dossi. Giovanni Dossi itu adalah warga negaraan dari Italia. Dia menyelesaikan doktoralnya itu di University of Sussex, UK. Kemudian dia menjadi profesor di Italia. Namanya agak susah nih, apa nama universitasnya ya, Scuola Superiore Stan Anna Pisa di Italia. Sejak tahun 98. Nah, bidang penelitiannya Dosi itu dikhususkan banyak sekali yang bicara terkait tentang inovasi dan perubahan teknologi, teori evolusi, dan juga pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Uh, um, dari beberapa kakak tingkat kalian yang mungkin banyak mengadopsi dari pemikiran Giovanni Dossi itu, mereka yang tema-temanya terkait tentang penggunaan ini apa digitalisasi yang awalnya bisa dipertemukan antara penjual sama pembeli secara langsung, kemudian tidak secara langsung karena sudah beralih menjadi teknologi yang digunakan. Ada juga dia yang meneliti tentang apa ya, Gojek ada pernah itu. Terus kemudian ada yang meneliti tentang e-money juga ada. Bahkan ada yang meneliti terkait sistem ini integrasi pembayaran di Transjakarta atau di mana gitu. Pokoknya di transportasi di Jakarta. Nah, itu beberapa pernah mengadopsi pemikiran Dosi ini untuk riset skripsinya mereka. Pokoknya yang terkait tentang teknologi ya. Ada juga yang judulnya itu tentang transformasi dari cost uh, cost menjadi costless. Cash menjadi cashless. Cost sih. Jadi yang awalnya pembayaran secara tunai kemudian menjadi tidak tunai dan lain-lain, saya lupa. Pokoknya banyak, ada beberapa yang kemudian mengadopsi pemikirannya Dosi, dan juga ada juga yang kemarin ini Mark Granovetter tuh juga banyak karena sasarannya di UMKM. Itu beberapa kakak tingkat kalian. Bahkan ada yang ngusung tema terkait tentang apa ya, pendistribusian barang impor juga, tapi itu di Tanah Abang kalau nggak salah. Nah, itu bagaimana sama konsepnya kayak dari hulu ke hilir, itu seperti apa. Itu ada yang bahasnya terkait dengan apa, sini, sebentar ya, sebentar. Mana? Magana Veter, ada juga yang bicara tentang Giovanni Dossi. Nah, ini kok Bu Ena belum tanda tangan? Ini disetujunya tadi masih diuji kan, ini udah yang benar disahkan. Mungkin saya ketinggalan ya Bu, maaf ya Bu. Masih Bu. Dah. Oke, kita kembali lagi. Tinggal bentar ya. Oke, dan publikasinya karya Dosi itu, kalau kalian baca kurikulum vitae-nya itu ada banyak sekali ya jurnal yang sudah ditulis dia. Ada sekitar 200-an. Nanti saya coba kirim deh di apa namanya grup. Nah, pemikiran Dosi ini
membahas peran institusi dan kebijakan dan hubungannya dengan proses pasar ekonomi terbuka. Jadi DOSI itu sebenarnya ingin mengkritik pendekatan ekonomi kontemporer yang seringkali mereduksi atau menekan ya isu-isu terkait institusi dan kebijakan itu yang sebenarnya juga sangat berpengaruh besar ya pada perkembangan inovasi-inovasi teknologi di ranah industrialisasi. Nah, makanya dia banyak apa artikel-artikel dia itu ngebahas tentang institusi ya, institusi dan juga kebijakan-kebijakan apa yang bisa mendorong inovasi teknologi itu. Terus kemudian Dosi juga mengkritik bahwa pandangan neoklasik yang seringkali menganggap bahwa pasar itu Kan gue bilang selama-lamanya dan tidak pernah gagal gitu ya dalam mendistribusikan produknya. Ayo ini siapa nih? Cindy. Di mute dulu karena operatornya nggak dipegang oleh kita jadi susah ngendaliinnya. Nah, Dosi juga mengkritik pandangan neoklasik yang seringkali mengidealkan pasar itu selalu efisien, pasar selalu mendistribusikan sumber dayanya secara optimal. Padahal seringkali pasar juga mengalami kegagalan gitu ya dalam pendistribusian sumber daya, terutama terkait tentang inovasi. Nah, makanya kenapa startup di Indonesia sendiri ya kan pernah boom apa namanya dia berkembang pesat, tapi ada masa-masa dia mulai menurun dan sedikit peminatnya gitu ya, kecuali beberapa yang sekarang seperti Gojek, Grab itu masih. Tapi beberapa dulu itu banyak sekali kalau kalian pernah mengikuti ya tren dari startup di tahun 2020 ya kan 2021. Nah, itu 2021 dan kalau nggak salah sebelum pandemi atau bahkan di masa pandemi itu masih itu tren dari startup itu masih bagus. Tapi semakin ke sini kayaknya startup juga banyak yang tutup gitu ya, kecuali beberapa startup yang em, kemudian banyak dibutuhkan gitu ya, kayak moda transportasi, Gojek, Grab itu masih. Nah, ternyata di sini apa yang dikatakan pandangan neoklasik itu bisa terbantahkan gitu loh. Dalam situasi tertentu, pasar juga bisa mengalami kegagalan gitu ya dalam pendistribusian sumber dayanya. Nah, kemudian terdapat beberapa, yaitu 7 ya, 7 proposisi yang menggambarkan dari pemikiran atau teori dari Giovanni Dossi terkait tentang perubahan teknologi dan proses pasar. Yang pertama bahwa proses perubahan teknologi Dossi itu menunjukkan bahwa perubahan teknologi terjadi dalam jalur tertentu dan terpengaruh oleh pengetahuan sangat selektif. Dan ingat bahwa uh, Dossi sendiri di salah satu artikelnya itu menekankan bahwa untuk pengetahuan sendiri, sumber daya pengetahuan itu sendiri juga tidak secara merata ya bisa diterima atau bisa diakses oleh semua bidang ya di semua bidang ekonomi. Nah, karena itu makanya perlu adanya sebuah aturan atau kebijakan yang mana pendistribusian sumber daya dalam bentuk pengetahuan ini bisa diakses oleh semua pihak. Nah, di artikelnya itu dia menyebutkan bahwa hanya hanya perusahaan-perusahaan besar aja yang kemudian bisa memanfaatkan sumber daya dalam bentuk informasi dan pengetahuan itu dalam pengembangan teknologi yang lebih inovatif. Sedangkan usaha-usaha yang tidak mendapatkan akses yang sama, maka mereka akan semakin lama semakin terpinggirkan gitu ya. Tidak hanya di level perusahaan di dalam satu wilayah negara, bahkan ketika kita melihat konteks negara maju dan berkembang, misalkan negara-negara maju, akses informasi dan pengetahuan dalam R&D ya, research and development-nya itu lebih bagus dan
lebih apa ya, lebih berkualitas dan outputnya juga eh, terjual gitu ya, terjual di berbagai negara. Nah, sedangkan negara-negara yang miskin atau negara berkembang lah, misalkan di Indonesia, terkait akses informasi atau pengetahuan dalam mengembangkan teknologi itu masih sangat terbatas. Sehingga ya mau nggak mau negara berkembang atau negara miskin yang tidak bisa berinovasi, dia akan bergantung gitu ya pada negara-negara maju yang mereka akses informasinya, sumber daya pengetahuannya, dan termasuk SDM-nya mampu menciptakan teknologi yang inovatif, ya kan? Nah, itulah yang kemudian eh, menjadi apa istilahnya? Menjadi menjadi berpangku tangan ya, negara Indonesia misalkan berpangku tangannya pada teknologi-teknologi dari Jepang atau dari Cina, ya kan. Karena belum adanya kemampuan untuk menciptakan sendiri. Terus yang kedua, eh, Dosi juga bicara terkait asimetris kemampuan teknologi. Nah, asimetris ini berkaitan dengan antar perusahaan atau perusahaan dengan negara. Tujuan dari distribusi komoditi yang sudah dikembangkan tadi itu. Asimetris itu apa sih? Asimetris itu bicara ketidakseimbangan ya. Kalau bicara informasi yang simetris atau informasi yang asimetris, perbedaannya apa? Kalau informasi yang simetris artinya informasi yang diterima itu merata atau seimbang antara si perusahaan satu dengan yang lainnya. Itu informasinya seimbang. Apa yang diketahui oleh perusahaan maupun customernya, informasinya seimbang. Misalkan Cindy mau menjual tas bekas gitu ya, tas bekasnya. Pasti yang lebih dominan mengetahui kondisi tas tersebut awal mulanya adalah Cindy gitu ya. Tapi kalau misalkan Cindy memegang prinsip bahwa saya harus mendapatkan profit lebih banyak dari siapa pelanggan atau konsumen yang membeli tasnya Cindy, pasti informasi yang akan dia gunakan adalah informasi asimetris. Dia tidak akan membocorkan historis dari bagaimana kondisi dari tas yang akan dia jual itu ke si pelanggan. Khawatirnya si pelanggannya nanti malah menolak dan seterusnya nggak jadi beli gitu kan. Nah, pada level yang lain, ternyata informasi yang asimetris gitu ya, itu juga bisa merugikan para konsumen gitu ya. Makanya kadang banyak sekali pelanggan atau konsumen itu menghindari untuk membeli atau bertransaksi di perusahaan atau ya badan usaha tertentu yang kemudian tidak tidak aware ya, tidak memberikan informasi yang simetris atau seimbang sesuai dengan kebutuhan para konsumennya. Kalau misalkan apa di perusahaan Apple misalkan ada iPhone, ada iPad dan seterusnya, apakah kemudian perusahaannya secara simetris memberikan informasi terkait tentang kemampuan teknologi yang mereka tawarkan ke konsumen? Misalkan pernah nggak sih perusahaan-perusahaan teknologi tersebut itu em, secara secara terbuka gitu ya menginformasikan bahwa ketahanan dari teknologi yang mereka ciptakan itu hanya berapa tahun gitu. Kayaknya jarang ya. Dan itu sifatnya sangat asimetris sehingga kadang orang kadang orang baru menyadari itu ya, atau pembeli ini baru menyadari ketika sudah membeli, terus menggunakan, bisa merasakan sendiri, dan baru tahu, oh ketahanan dari penggunaan iPad ini tuh ternyata hanya 3 tahun, ya kan? Dan informasi itu berarti kan diperoleh berdasarkan pada pengalaman si konsumen itu sendiri. Nah, itulah dampak-dampak dari apa asimetris tadi ya, informasi asimetris terkait tentang kemampuan teknologi yang kemudian menjadi kritik Dosi terhadap beberapa perusahaan yang selalu saja mengasimetriskan informasi-informasi tersebut sehingga sangat merugikan para pelanggan mereka. Terus kemudian terkait tentang
perilaku agen ekonomi. Agent ini banyak ya, agent itu bisa dari perusahaan atau badan usahanya, ataupun misalkan pemerintah yang mengontrol penuh gitu ya terkait operasionalisasi badan usaha yang ada. Nah, itu uh, Dosi melihat bahwa dalam lingkungan yang kompleks dan berubah cepat, perilaku agen itu tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh model rasionalitas sederhana. Ya tentu aja, karena agen kan punya kepentingannya sendiri-sendiri ya. Kenapa kemudian misalkan Kenapa kemudian perusahaan Apple kemudian hanya menentukan negara-negara tertentu yang kemudian mereka mau menjual atau mendistribusikan produk-produk mereka dan bahkan mendirikan perusahaannya di negara-negara tersebut. Maaf ya, agak berisik. Oke. Lalu kemudian yang keempat itu terkait tentang peran variabel non pasar. Nah, ini termasuk pola eksternalitas dan hasil tidak disengaja dari proses pasar. Misalkan adanya fluktuasi atau ketidakpastian tadi, ketidakpastian terkait kualitas barang, misalkan dan seterusnya, yang non pasar ya, atau eksternalitas dari kondisi pasar itu sendiri yang mungkin bisa dimaknai kejadian atau kasus yang kemudian bisa terjadi tanpa disengaja, atau misalkan adanya perang dagang atau perang tarif. Ini kan suatu yang susah untuk diprediksi ya. Awalnya kita juga nggak pernah berpikir bahwa kemudian adanya Trump memimpin kembali di Amerika, kemudian menaikkan tarif di beberapa produk ya yang kemudian diimpor atau diekspor dari negara-negara lain ke Amerika. Nah, itu kan di luar dugaan kita semua dan itu dampaknya ternyata banyak. Nah, dan seterusnya. Itu berarti kondisi variabel eksternal ya, di luar kemampuan pasar itu sendiri untuk memprediksi bagaimana kondisi pasar yang di masa yang akan datang. Nah, oke, yang kelima terkait tentang paradigma teknologi. Jadi terdapat perbedaan antara kemajuan teknologi yang normal dan kemajuan yang luar biasa. Nah, nanti kita bisa membandingkan nih antara apa era industrialisasi 1.0 sampai pada 4.0. 1.0 sampai 4.0 itu ternyata memiliki perbedaan yang cukup signifikan terkait kemajuan teknologi yang sangat luar biasa. Nah, kemudian efisiensi perdagangan, Josi juga menjelaskan bahwa meskipun perdagangan internasional dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, itu tidak selalu menjadi dinamisme makroekonomi jangka panjang. Ya, karena tadi sifatnya fluktuatif ya, tidak bisa ditebak atau penuh dengan ketidakpastian. Ya kan? Terus dinamika alokasi dan pertumbuhan alokasi sumber daya yang efisien dalam jangka pendek bisa jadi merugikan dalam jangka panjang jika tidak memperhitungkan potensi inovasi dan pertumbuhan. Nah, ini contoh visualisasi ya terkait tentang perkembangan revolusi industri. Kenapa tadi Dosi bicara bahwa apa yang menjadi output inovasi teknologi di satu era itu belum tentu juga memberikan dampak yang positif di era berikutnya. Kalau misalkan nih di 1.0 kita masih mengandalkan mesin uap, sedangkan kemudian kalian dengan kebutuhan yang cukup berbeda gitu ya, dan kalian membutuhkan efisiensi, kecepatan waktu dalam mengerjakan banyak hal gitu kan, kalian nggak mungkin kemudian tetap menggunakan mesin uap gitu ya di era 2.0 gitu kan. Pasti kalau misalkan masih menggunakan mesin uap ya tentu aja kalian akan uh, tersaingi ya dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Nah, sehingga di sini perlu adanya inovasi teknologi baru. Kalau misalkan 1.0 itu masih menggunakan mesin uap, maka 2.0 itu sudah menggunakan tenaga listrik. Nah, terus kemudian beralih ke 3.0.
Nah, kalau kita perhatikan di sini sudah ada perubahan juga dari tenaga listrik kemudian menjadi teknologi otomatisasi. Eh, ini kita bicara terkait energi ya, sumber energi yang digunakan oleh masing-masing teknologi. Kalau misalkan tenaga listrik kan berarti dia masih mengandalkan listrik ya. Kalau teknologi otomatisasi biasanya menggunakan energi apa ini? Siapa, siapa yang tahu? Kalau otomatisasi berarti kita sudah eh, apa? Operasionalisasinya menggunakan apa nih? Pakai mesin, Bu. Mesin ya? Oke, mesin. Terus kemudian apa bedanya sama 4.0? Menggunakan teknologi pintar. Berarti dia sudah komputasi ya. Ya, smartphone apa teknologi pintar. Ya kita bicara tentang algoritma di sini gitu kan. Dan seterusnya. Makanya eh, tapi apa inovasi teknologi 3.0 ini kayaknya masih dipakai ya di beberapa sektor pun juga moda transportasi kita juga masih menggunakan moda yang berenergi dari listrik kan, KRL misalkan. Berarti kan berarti kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya nggak semuanya dirombak habis gitu ya, tidak dirombak habis. Kemudian kita meninggalkan sama sekali gitu ya produk-produk inovasi teknologi lama. Kemudian kita eh, secara optimal membuat inovasi teknologi baru di 3.0 maupun 4.0. Ternyata masih juga ada beberapa sektor yang menggunakan eh, teknologi-teknologi lama. Kalau mesin uap kayaknya ada nggak sih? Nggak ada ya kayaknya. Nggak tahu kalau ada industri yang kemudian juga masih menggunakan mesin uap ya. Kayaknya udah jarang. Ya, antara 2.0, 3.0, 4.0 ini yang di konteks lingkungan kita masih bisa kita temui ya. Oke. Nah, ini gambarannya aja. Tahun 1784 kita masih menggunakan derek apa nih? Kereta kencana gitu ya. Terus kemudian tahun 1870 kita sudah mengandalkan mesin ya. Terus automasi. Oh, ini automasi itu dia udah ini elektronik, udah menggunakan komputasi juga ya, komputasi. Terus kemudian yang sekarang itu digitalisasi. Oke, berarti yang mesin itu 2.0, yang otomasi ini sudah mengandalkan otomasi elektronik, komputer dan seterusnya. Tapi juga tetap menggunakan tenaga ini sih, electrical energy juga masih kita gunakan kok banyak di sektor-sektor tertentu. Terus kemudian sekarang digitalisasi. Oke. Nah, kalau kita melihat konteks sekarang di industri 4.0, nah ini relate ya dengan yang disampaikan oleh Dosi tadi itu. Jadi inovasi-inovasi teknologi itu juga terus berkembang gitu kan. Dan itu pasti nanti kita bicara tentang kebijakan ya, kebijakan tentang inovasi yang eh, mempengaruhi bagaimana teknologi ini bisa diciptakan, kemudian digunakan, didistribusikan gitu kan. Nah, industri 4.0 konteksnya misalkan di sini ada industrialisasi. Nggak mungkin kan kita kemudian hanya berpangku tangan pada digitalisasi, kemudian eh, konteks industri yang menggunakan mesin dan seterusnya itu kita leburkan, kita hilangkan kan nggak mungkin. Karena kan kita juga dalam mencukupi kebutuhan hidup kan masih butuh makan, ya gitu kan. Nggak mungkin kita hanya mengandalkan digitalisasi. Siapa yang kemudian mereka yang membuat bahan baku menjadi bahan setengah jadi, kemudian bahan jadi. Nah, itu kan berarti konteksnya masih industri ya. Dan di sini juga masih mengandalkan tadi energi-energi dari mesin, listrik, dan seterusnya. Nah, cuman dalam perkembangannya di sini di 4.0 kita juga terbantukan dengan inovasi teknologi yang eh, tadi apa smart teknologi tadi itu ya atau digitalisasi itu. Makanya kita adanya integrasi sistem. Kalau dulu mungkin ada banyak pintu gitu ya untuk mengakomodir
hal-hal yang sifatnya administratif misalkan. Nah, itu kita sudah terintegrasi. Terus kita juga punya bank data atau big data gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya bisa mengefisiensi gitu ya, mengefisiensi termasuk pengeluaran dari eh, industri ini juga gitu ya. Kalau kita punya bank data, jadi data-data apapun itu yang diperlukan untuk memproduksi sampai distribusian komoditi itu akan untuk membantu ya proses tersebut. Terus ada augmented reality. Nah, ini kalau di konteks negara kita ini masih kayaknya masih ini ya, masih belum gitu ya, masih belum ke sana. Termasuk juga robotik. Kalau misalkan robotik di konteks kita itu kayaknya juga belum. Nah, ini yang sudah kita banyak pakai, ada web, ada mobile, ada cloud computing, ya kan? Di handphone kalian semua pasti juga punya penyimpanan ini ya di cloud. Terus juga ada cyber security. Nah, ini dikembangkan di era 4.0. Kalau dulu itu mungkin peretasan juga banyak gitu ya. Eh, Kalau sekarang kita sudah mulai bisa membentenginya dengan cyber security. Kemudian ada Internet of Things, simulation, 3D graphic, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan tadi ya konteks konteks industri 4.0 ini kemudian bisa eh, diakomodir dan kemudian terus mengembangkan inovasi-inovasi teknologi, maka dosi dosi apa pemikirannya itu eh, jadi dia itu orangnya fungsionalis ya. Kalau mau berpikir kritis terkait tentang kemajuan teknologi, jangan pakai di apa Giovanni Dossi ya. Mungkin kalau kalian mau berpikir eh, tentang apa teknologi yang kemudian dengan dari sisi paradigma kritis, sepertinya lebih cocok menggunakan Herbert Marcuse gitu ya. Seperti Herbert Marcuse tuh selalu mengkritisi gitu ya bagaimana teknologi ini kemudian menciptakan masyarakat-masyarakat yang berisiko ya gitu kan. Bisa juga Ulrich Beck. Nah, dia bicara tentang kritik terhadap modernisasi ya gitu kan. Termasuk Anthony Giddens juga gitu. Tapi kalau Giovanni Dossi ini dia lebih ke fungsionalis ya, melihat dari aspek sisi positifnya gitu ya dari perkembangan inovasi teknologi. Makanya dari tadi saya jelasinnya itu kok kayaknya kesannya itu pro banget gitu ya terhadap pengembangan teknologi. Nah, kalau kalian ingin adanya inovasi-inovasi ya mungkin kalian bisa mengadopsi pemikiran dari Dosi ini gitu ya. Nah, jadi Dosi melihat di sini ada peran institusi dan kebijakan uh, sehingga tadi circle dari ini ya apa perubahan ya dari masa ke masa industri konteks 1.0, 2.0 sampai 4.0 itu pasti ada peran institusi dan kebijakan di dalamnya. Nah, ini Dosi menekankan pentingnya institusi dalam membentuk aturan perilaku dan proses pembelajaran yang mempengaruhi dinamika ekonomi dan inovasi. Jadi dia mengusulkan bahwa kebijakan itu harus dirancang untuk mendukung kemampuan inovasi dan memperbaiki sinyal ekonomi yang diterima oleh agen. Oke. Terus ada kebutuhan untuk intervensi kebijakan yang lebih luas daripada mempertimbangkan argumen industri yang mempertahankan mekanisme tradisional. Nah, jadi kesannya Dosi ini pro pada modernisasi ya, ya kan? Jadi dia seakan-akan menolak adanya mekanisme yang konvensional yang mempertahankan cara-cara lama sehingga itu bisa menahan atau tidak mengembangkan inovasi-inovasi teknologi yang sesuai dengan konteks masyarakat saat ini. Dosi juga menggarisbawahi bahwa institusi dan kebijakan adalah bagian integral dari proses ekonomi itu sendiri. Ya, terus, nah dari konteks sejarah, dia juga melihat, nah mungkin ini agak kritis,
pemikirannya Dosi. Dia juga bicara terkait bagaimana negara-negara miskin ya, negara-negara miskin itu nanti akan jauh tertinggal daripada negara-negara yang maju dari segi teknologinya, yang lebih inovatif dan seterusnya, dan jauh lebih berkembang ya dibandingkan dari negara-negara miskin. Sehingga di sini ada konsep Great Divergence. Jadi di sini ada ketidakseimbangan yang cukup besar gitu ya antara negara yang maju dengan miskin. Nah, negara-negara yang saat ini berkembang sering menerapkan kebijakan perdagangan dan industri untuk mengejar ketertinggalan, sementara negara-negara maju itu cenderung mendorong perdagangan yang bebas. Nah, agak berbeda ya. Jadi kalau negara-negara yang masih di tahapan berkembang, dia masih di tahapan bagaimana kebijakan itu diterapkan. Jadi kebijakan yang mendorong adanya inovasi-inovasi teknologi. Kayak Indonesia kan sekarang masih dalam penggagasan ya, atau kebijakan-kebijakan yang kemudian terkait tentang pengembangan teknologi-teknologi yang mulai diimplementasikan di smart city misalkan, atau sekarang di Jakarta misalkan global city dan seterusnya, itu kan kebijakan-kebijakan yang baru ditata gitu ya. Tapi kalau kalau negara-negara maju itu levelnya udah beda. Jadi kecenderungannya itu ya udah mengejar pada esensi dari perdagangan bebas terkait tentang tadi bagaimana badan usaha yang cukup memadai di negara-negara maju itu bisa menciptakan berbagai jenis komoditi yang kemudian dia bisa berkompetisi gitu ya di pasar bebas. Nah, kemudian pasar sendiri juga tidak cukup untuk mendorong negara-negara tertinggal agar dapat mengejar negara pemimpin. Tanpa intervensi pemerintah, negara-negara miskin akan terus tertinggal. Makanya kalau Indonesia sendiri tidak didukung oleh kebijakan tertentu yang mengatur atau minimal adanya intervensi dari pemerintah ya, supaya perusahaan atau badan-badan usaha kita itu tidak jauh tertinggal dengan negara-negara maju, ya kita nggak akan tergerakkan gitu ya. Intervensi pemerintah itu seperti apa sih selain aturan misalkan? Mungkin apa ya kebijakan pemerintah kita yang bisa mendorong pertumbuhan dari perusahaan-perusahaan teknologi kita, industri kita gitu ya, supaya lebih inovatif dan tidak tertinggal jauh dari negara-negara maju. Apa contohnya? Apa contohnya intervensi pemerintah selain dari aturan? Kayaknya sih jarang ya, jarang juga ada aturan pemerintah yang kemudian mengatur hal-hal mekanisme terkait tentang pengembangan pengembangan terkait teknologi yang digunakan oleh operasionalisasi perusahaan-perusahaan besar itu. Intervensi pemerintah mungkin melalui BRIN misalkan, Badan Riset Nasional kita. Mereka kan juga ada ya apa bidang-bidang penelitian yang kemudian mengakomodir bagaimana riset terkait tentang teknologi-teknologi yang cukup canggih gitu ya di BRIN itu ada tuh. Cuman ya kalau kita lihat outputnya juga nggak nggak terlalu berimbas pada badan usaha baik itu milik negara maupun swasta ya. Mereka BUMN atau BUMS pun seringkali menggunakan lebih kepada user ya, user pengguna teknologi-teknologi yang diciptakan oleh negara-negara lain gitu ya, yang kemudian diimpor. Jarang sekali ada badan usaha badan usaha di negara kita yang kemudian menciptakan teknologi canggih, kemudian sampai bisa eh, diekspor keluar. Ada nggak, Riz? Apa perusahaan apa ya? Apa, Riz? Kalau Apa ya, Bu? Mungkin nggak ada ya? nggak ada sih, Bu. Ya makanya. Em, jadi kita tuh hanya sebatas user ya, atau pengguna. Kalau misalkan kakak tingkat kalian ada yang skripsi menggunakan pemikirannya Dosi, itu pun juga levelnya
konteksnya adalah masyarakat sebagai pengguna, bukan developernya gitu ya. Konteksnya adalah di level mikronya atau sosial grup atau individu-individunya ini, bagaimana mereka itu beradaptasi pada inovasi teknologi yang mulai diterapkan di masyarakat kita. Tapi lagi-lagi masyarakat kita ini kan sebagai usernya gitu ya. Nah, sedangkan jauh dari konteks yang diteliti oleh dosi ini tuh levelnya itu makro atau di sini tuh udah bicara tentang badan usaha besar yang kemudian mereka punya pemikiran untuk menciptakan teknologi-teknologi yang inovatif, menyesuaikan dengan eranya gitu kan. Ntar jika ada 5.0, mungkin Dosi juga akan menulis risetnya lagi gitu loh, terkait tentang setelahnya adanya digitalisasi nih, apalagi. Nah, jadi kan lebih banyak kepada R&D-nya itu di di apa konteks masyarakat sebagai developernya ya atau sebagai pengembang dari teknologi itu gitu ya. Eh, nah, ya itulah kalau misalkan mau menerapkan pemikirannya Dosi, ya mungkin konteks yang pas itu ketika kalian berani mengambil risetnya itu di Eropa atau di Amerika ya gitu. Kalau di konteks di Indonesia, ya berarti di level sosial grup atau individu yang terdampak gitu ya, terdampak atau mereka memiliki pola adaptasi pada em, inovasi teknologi yang mulai digunakan di Indonesia gitu ya. Tuh. Eh, tapi yang kemarin diributkan oleh Trump itu, Riz, pembayaran QRIS ya? Iya kan? Kalau QRIS itu kan dikembangkan oleh Indonesia sendiri. Iya nggak? Ngikutin nggak? QRIS. Nggak Nggak. terlalu ngikutin sih Bu, yang curious Bu. Iya. Oke. Kalau QRIS itu kemarin tuh saya sempat baca sedikit gitu artikel yang nyinggung itu. Jadi kan dari pihak Amerika sendiri untuk apa perdagangannya ya transaksinya itu supaya ya mungkin mereka ingin dapat profit yang lebih ya sehingga tidak perlu adanya eh, perantara dalam bertransaksi itu menggunakan QRIS dan apalah QRIS ya kalau di Indonesia itu sehingga yang menjadi apa ya, kemarin yang disebut oleh Bu Sri Mulyani itu operator QRIS kita terbuka, siapapun bisa menjadi operator dari pembayaran transaksi yang melalui QRIS itu. Ah, kurang detail ini informasi yang saya dapat nanti kalian baca ya. Jadi di situ tuh ada negosiasi antara Amerika dengan Indonesia terkait tentang uh, transaksi yang melalui perantara tadi itu pembayaran non tunai ya menggunakan QRIS yang saat ini kan banyak digunakan oleh masyarakat kita dalam pembelian banyak komoditi ya, mulai dari kebutuhan sehari-hari dan seterusnya. Nah, itu menggunakan QRIS. Nah, sekarang operatornya itu terbuka. Boleh kalau misalkan dari Amerika mau menjadi operator dari pengembangan pembayaran transaksi secara tidak langsung itu di QRIS itu dan seterusnya. Nanti kalian baca ya, cari artikel itu. Negosiasi. Mungkin cuman itu ya kalau isunya di Indonesia terkait pengembangan teknologi. Nah, kebijakan yang direkomendasikan DOSI itu yang pertama kebijakan yang proaktif. Nah, ini fungsionalis ya. Jadi kayaknya sih pemikirannya DOSI ini dipengaruhi oleh Talcott Parsons ya. Jadi kebijakan yang proaktif itu apa? Negara-negara tertinggal harus menerapkan kebijakan yang mendukung inovasi pengembangan teknologi, bukan hanya mengandalkan proteksi pasar, gitu ya. Terus yang kedua, perlindungan untuk industri yang baru atau industri muda. Perlu adanya proteksi bagi industri-industri yang baru lahir, diimbangi dengan pengembangan kapasitas inovasi. Oke. Terus, Dasi juga menekankan bahwa keberhasilan dalam mengejar ketinggalan itu tidak hanya bergantung pada kebijakan pasar bebas,
tetapi juga memerlukan campur tangan aktif dari pemerintah internal ya, dan dalam bentuk kebijakan industri yang terarah. Kemudian adanya pengalaman sejarah juga menunjukkan bahwa negara yang berhasil mengejar ketinggalan seringkali mengandalkan kombinasi kebijakan yang mendukung inovasi dan perlindungan industri. Dan dosis seringkali membahas bagaimana pertumbuhan ekonomi itu tidak selalu linear, tetapi seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti krisis, perubahan kebijakan, dan inovasi yang disruptif. Kalau kita bicara tentang teknologi, tentu aja dalam perkembangannya kan tidak tidak bisa kemudian kembali ke masa lalu gitu ya, tapi selalu linear. Atau kalau misalkan nih Rizky pakai smartphone, nggak mungkin kan Rizky kemudian mau mengambil jenis smartphone yang di era 1.0 dikembangkan yang ada antenanya, kan nggak mungkin Rizky mau beli yang seperti itu gitu kan. Tapi eh, konsumen ini selalu membeli komoditi yang kemudian update gitu kan, yang memiliki kemampuan terbarukan atau yang lebih oke dibandingkan produk-produk lama. Jadi nggak mungkin juga perusahaan-perusahaan, misalkan perusahaan smartphone itu akan memproduksi komoditi yang pernah dia keluarkan di era 1.0 gitu kan. Pasti dia juga mengikuti perkembangan bagaimana teknologi smart teknologi ini bisa diterapkan dalam menciptakan komoditi baru gitu kan, sesuai dengan eranya. Makanya yang namanya iPhone itu sekarang udah level berapa? 15 misalkan. Nggak, nggak mungkin lagi dia bakalan memproduksi banyak komoditi dengan tipe yang lama. Nggak mungkin dia kemudian Apple mau memproduksi iPhone tipe 11 misalkan dengan jumlah yang lebih banyak dibandingkan yang saat ini sedang dia kembangkan. Jadi makanya perkembangan teknologi itu makanya selalu linear ya kan, akan selalu berubah gitu ya. Nah, berbeda ketika kalian bicara tentang style, misalkan style fashion, ya enggak, baju yang sekarang mungkin modenya itu akan mengadopsi beberapa zaman dahulu gitu. Ya enggak, Dis? Kalau kalian tahu celana yang robek-robek itu, celana jeans yang robek-robek itu tahun sebelumnya, mungkin 70-an atau sebelumnya, itu sebenarnya pernah ada gitu. Nah, sekarang tuh diadain lagi. Misalkan rambutnya Rizky ini. Sekarang rambutnya tuh yang tren apa, Riz? Model apa? Rambut apa yang tren? French crop, Bu. Nah, iya. Coba kalian telusuri historisnya. Itu pasti style yang seperti itu pernah ada gitu di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita harus bisa membedakan ya. Jadi kalau misalkan komoditi itu dalam teknologi, dia nggak mungkin kembali ke masa lalu. Tapi kalau komoditi itu dalam bentuk style, kayak fashion, terus kemudian mungkin kuliner, itu bisa. Kemudian dia kayak memproduksi di era lama, kemudian dimunculin lagi di era sekarang kayak gitu. Nah, seperti itulah. Banyak sekali. Nanti kalian baca ya. Jadi ini udah kesimpulan. Kesimpulan dari pemikiran Giovanni Dossi itu, yang pertama, perlu adanya hubungan antara institusi dan ekonomi. Termasuk tadi ya kebijakan-kebijakan yang mengatur atau yang mendorong perlu adanya inovasi-inovasi teknologi. Terus kemudian peran sosial dalam ekonomi, Dossi juga mengakui adanya faktor-faktor sosial termasuk budaya ya. Ini bisa mempengaruhi dinamika pasar dan inovasi teknologi yang mana ini nanti kajiannya juga relevan dalam analisis sosiologi. Terus proses inovasi sebagai fenomena sosial. Jadi ketika adanya cash dan cashless itu juga termasuk fenomena sosial. Pasti kan sangkut pautnya juga di masyarakat sendiri kan, dan itu juga akan berpengaruh pada nilai atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat kita. Dan termasuk bagaimana orang itu
eh, membuat bonding ya di dalam eh, kelompok mereka. Ketika kalian misalkan udah pegang gadget sendiri-sendiri gitu misalkan. Nah, itu kan interaksinya mulai berubah dan seterusnya. Belum lagi bicara terkait tentang pola-pola yang lain yang bakalan ikut juga berubah. Kebiasaan lama mungkin juga bisa berubah karena adanya implementasi dari teknologi yang sudah didistribusikan itu. Dari konteks historis dan budaya, pendekatan dosi ini bisa mempertimbangkan konteks historis maupun budaya dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi. Terus analisis ketidakadilan ekonomi, nah ini tadi bicara tentang informasi yang asimetris, termasuk juga apa ketika adanya apa tadi negara yang maju dan negara miskin atau berkembang yang kemudian tidak memiliki akses informasi atau SDM yang mumpuni. Nah, itu kan bisa memunculkan adanya ketidakadilan dalam ekonomi ya. Sehingga masyarakat kita selalu bergantung pada produk-produk luar negeri. Gitu. Oke, ini nggak bisa di. Oke. Lalu adanya krisis ekonomi dan inovasi. Dosi juga mencatat bahwa krisis ekonomi dapat memicu inovasi itu sendiri. Iya juga sih. Kalau misalkan kemarin waktu COVID-19, misalkan, itu kan krisis ekonomi ya, PSBB, semua semua apa operasionalisasi dari perusahaan-perusahaan ataupun bahkan sosial grup ya yang apa memiliki UMKM dan seterusnya, kemudian dibatasi dan seterusnya, kemudian kita mulai berpikirkan bagaimana kemudian mengembangkan e-commerce. Nah, bagaimana e-commerce itu bisa dimaksimalkan, akhirnya ada inovasi. Terus kemudian adanya pandangan terhadap nilai. Jadi tadi Dosi menekankan bahwa nilai itu tidak hanya diukur dari sisi keuntungan ekonomi, tetapi juga dari dampak sosial dan lingkungan. Kalau kalian mau menuntut bagaimana dampak dari distribusi teknologi dari uh, Apple misalkan, ya kalian silakan. Kayak kemarin waktu kita membedah film dokumenter itu adalah tuntutan-tuntutan ya bagi mereka yang terdampak dengan adanya ciptaan teknologi-teknologi baru, ternyata banyak dampak kasus sosialnya ya, dan itu harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan yang kemudian uh, memproduksi teknologi-teknologi itu. Tapi kayaknya belum pernah ada ya perusahaan yang kemudian mau bertanggung jawab terhadap dampak sosialnya atas teknologi yang mereka ciptakan. Khususnya di era digital ini, misalkan banyak sekali kasus bunuh diri atau depresi. Pernah nggak perusahaan yang kemudian menciptakan teknologi yang sebenarnya itu menjadi pemicu utama mereka depresi itu bertanggung jawab atas itu? Kayaknya nggak ada juga gitu ya. Terus kemudian perubahan struktural. Nah, Dosi juga menganalisis bagaimana perubahan teknologi dapat menyebabkan perubahan struktural dalam ekonomi, termasuk pergeseran dalam pekerjaan dan industri. Misalkan kalau di Indonesia, saya lagi riset terkait tentang cryptocurrency, misalkan ada toko kripto, kenapa nggak diawasi oleh OJK aja? Kenapa kemudian di Bapepti? Apa urusannya dengan Bapepti gitu ya? Ternyata ada alasan bahwa itu perdagangan yang komoditinya itu dalam bentuk koin digital gitu ya. Jadi pengawasannya bukan di OJK, tapi sudah masuk ke Bapepti, misalkan gitu. Jadi kan ini ada kayak semacam dualisme gitu ya, dualisme yang mengatur apa operasionalisasi perusahaan investasi itu ya. Yang satunya tapi disebutnya sebagai perdagangan investasi tapi berbasis perdagangan secara digital. Terus yang satunya ini investasi bukan dalam bentuk perdagangan digital gitu ya, tapi kayak tanam modal dan seterusnya. Makanya itu di OJK. Jadi kan di sini ada kayak pemisahan struktural gitu kan. Terus kemudian adaptasi dan resiliensi. Bicara tentang ketahanan.
Nah, Dosi juga menyoroti pentingnya kemampuan untuk beradaptasi bagi perusahaan dalam menghadapi perubahan dan juga ketahanan atau resiliensi menjadi kunci untuk bertahan di pasar yang semakin kompetitif. Perlunya ada keterhubungan global, juga ini nanti Dosi membahas pentingnya keterhubungan global dalam distribusi teknologi dan inovasi, serta dampak globalisasi terhadap ekonomi lokal. Tapi kalau kita melihat konteks pasar bebas sekarang ya, secara tidak langsung, Indonesia meskipun katanya belum sampai ke tahapan di eh, apa pasar bebas, tapi ternyata juga banyak gitu ya, banyak dari kita, masyarakat kita secara tidak langsung itu sudah masuk atau terlibat banyak dalam pasar bebas itu sendiri. Nah, kemudian dalam teori ekonomi berkelanjutan, Dosi berkontribusi terhadap pengembangan teori ekonomi yang banyak mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan kebijakan ekonomi. Udah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, saya mau absen. Sebentar. Jadi saya harus ini. Nggak ada pertanyaan di sini? Nggak ada. Oke. Saya akan absen kalian ya. Kalian sebentar. Pekan depan itu masih online, jadi kisi-kisi UTS-nya saya sampaikan pekan depan aja. Banyak sekali ya. Nih, oke nanti yang saya panggil bisa bilang hadir gitu ya. Kalau hadir, kalau nggak hadir. Oke, nih ada hadir nggak?